Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami dengan saya Ardin, mahasiswa Institut Agama Islam Cirebon. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Islamisasi di Cirebon. Cirebon adalah kota penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Inilah yang membuat Islamisasi di Cirebon menjadi begitu menarik untuk diteliti dan dipelajari. Latar belakang Islamisasi di Cirebon. Sebagai wilayah pelabuhan yang strategis, Cirebon menjadi tempat pertemuan budaya dan perdagangan. Inilah yang memungkinkan penyebaran agama Islam dari berbagai daerah dan negara. Selanjutnya, perkembangan Islam di Cirebon pada masa lalu. Yang pertama, pada abad 15-16, Cirebon menjadi pusat kegiatan Kesultanan Cirebon yang melahirkan tradisi keagamaan dan keilmuan Islam yang khas. Kemudian yang kedua, pada abad 17-18, pengaruh Kesultanan Mataram dan Kesultanan Banten memperkuat posisi Islam di Cirebon melalui kerjasama politik dan keagamaan. Yang ketiga, pada abad 19-20, munculnya gerakan reformasi Islam dipelopori oleh para ulama dan kiai yang menggalang solidaritas dan memperkuat identitas keislaman di Cirebon. Di antara tokoh-tokoh Islam di Cirebon, yang pertama Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon dan penyebar agama Islam di Jawa Barat. Yang kedua, Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama terkenal yang mengajar dan menulis banyak kitab di Cirebon. Yang ketiga, Syekh Ahmad Hidayat, seorang ulama yang berperan penting dalam memelihara tradisi keagamaan dan mengembangkan pendidikan di Cirebon. Yang keempat, Ratu Kandita, istri Sunan Gunung Jati yang turut berperan dalam memperkuat Islam di Cirebon dan mendorong kesetaraan gender. Jadi di antara tokoh-tokoh Islam di Cirebon ada satu wanita yang begitu berpengaruh dalam memperkuat Islam di Cirebon, dan beliau sangat mendorong konsep kesetaraan gender. Kemudian selanjutnya masjid-masjid yang bersejarah di Cirebon. Yang pertama, Masjid Sang Cipta Rasa, didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati dan salah satu masjid tertua di Cirebon. Yang kedua, Masjid Keraton Kesepuhan, terletak di Kompleks Keraton Kesepuhan. Masjid ini memiliki arsitektur yang indah dan kaya akan sejarah. Yang ketiga, Masjid Menara Kudus, masjid dengan biara yang terkenal karena menyimpan bekas-bekas kayu balsa Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai bukti bahwa perkembangan Islam di Cirebon sangat pesat. Kemudian selanjutnya, peran Islam dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Yang pertama, pendidikan. Pentingnya pesantren dan madrasah dalam pembinaan pendidikan Islam di Cirebon. Yang kedua, budaya dan seni. Islam menjadi pengaruh kuat dalam seni dan budaya Cirebon seperti tari-tari tradisional dan seni sulap. Ini menunjukkan bahwa ketika Islam itu datang, Islam tidak melarang atau merubah sama sekali budaya dan seni yang ada di tempat tersebut.
Yang ketiga, keagamaan. Perayaan Hari Raya Islam dan tradisi ziarah ke makam para wali di Cirebon yang masih dilestarikan sampai sekarang ini. Kemudian selanjutnya perkembangan Islam di Cirebon saat ini. Meskipun telah lama ada, Islam di Cirebon berkembang dengan hadirnya berbagai lembaga pendidikan, pusat kegiatan keagamaan, dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi penyebaran ilmu agama. Kemudian selanjutnya dampak Islamisasi di Cirebon terhadap budaya dan tradisi lokal. Pengaruh budaya Islam memberikan warna baru dalam budaya Cirebon seperti dalam busana, adat istiadat, dan gaya hidup. Yang ketiga, perubahan tradisi. Beberapa tradisi lokal mengalami perubahan akibat adanya penyebaran nilai-nilai dan praktik Islam yang mencakup aspek kehidupan sehari-hari. Dari sini kita bisa memahami bahwa ketika Islam itu masuk berkembang di Cirebon, Islam memberikan warna yang baru pada budaya dan tradisi di daerah Cirebon. Tanpa menghilangkan sama sekali, justru Islam memberikan warna yang baru atau menyempurnakan budaya dan tradisi yang berkembang. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.